manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana Dwi Kinasi dengan NIM 20210070009, program studi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mewujudkan Islam rahmatan lil alamin di tengah keberagaman umat. Rahmatan lil alamin merupakan istilah Al-Quran yang merujuk kepada tujuan utama dakwah yang diusung Nabi Muhammad SAW. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai, kasih sayang, toleran, dan cinta kebaikan. Namun, dalam Al-Quran, hadis, dan sejarah dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas bertujuan untuk menegakkan rahmatan lil alamin bisa dihadirkan dengan damai, kasih sayang, toleran, dan cinta kebaikan. Tetapi ada juga konsep jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan wala dengan sesama mukmin. Cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, dengan cara hablum minallah. Bisa dilakukan dengan cara beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan keimanan, menaati Allah dan Rasulullah, memakmurkan masjid, dan juga mengkaji ayat-ayat Al-Quran di dalam masjid. Dan yang kedua, dengan cara hablum minannas. Yang pertama, profesional dalam bekerja. Yang kedua, saling berwala dengan sesama mukmin. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Baik aspek hablum minannas maupun aspek hablum minallah sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Dengan dipraktekannya kedua unsur itu secara seimbang, maka seluruh makhluk, manusia, hewan maupun tumbuhan dapat merasakan kasih sayang dan sentuhan kenyamanan dan rahmatan lil alamin dari ajaran Islam. Islam adalah ajaran yang dibawakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita tentang keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga mengajarkan kepada penganutnya untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan antar sesama manusia, konsep Islam rahmatan lil alamin ini berkaitan erat dengan sikap toleransi. Karena Islam adalah agama yang mengakui adanya keberagaman dalam kehidupan sosial. Dengan sikap toleransi akan mampu menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, sehingga Islam rahmatan lil alamin menjadi suatu konsep yang sangat penting dan sudah seharusnya menjadi bagian dari berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ibadah, Islam melarang adanya permusuhan akibat dari perbedaan pendapat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pada aspek kemanusiaan, Islam tidak pernah membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain, suku satu dengan suku yang lain, hingga dari agama satu ke agama yang lain. Islam meletakkan dasar-dasar kesetaraan derajat dan hak asasi. Karena inilah, semua pandangan yang mendiskriminasi adalah hal yang salah. Islam juga melarang seorang muslim untuk saling menyakiti satu sama lain. Pemerintah menyadari bahwa keanekaragaman suku, adat, istiadat, dan agama merupakan suatu kenyataan yang harus disyukuri bersama. Meski demikian, kemajemukan atau keanekaragaman dapat pula mengandung kerawanan-kerawanan sosial yang dapat memunculkan konflik-konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda-beda. Dalam terminologi yang digunakan pemerintah, bahwa konsep kerukunan hidup beragama itu mencakup 3 kerukunan, yaitu yang pertama, kerukunan intern umat beragama.
Untuk menjaga stabilitas nasional diantaranya adalah menjaga kerukunan intern umat beragama sebagai penganut agama yang sama, seperti Islam dengan Islam. Mereka adalah saudara seagama. Demikianlah juga dengan Kristen, dan seterusnya. Sehingga hendaklah mereka bersatu dan tidak saling ejek, tetapi justru saling asah-asih dan asuh. Yang kedua, kerukunan antara umat beragama. Penghayatan terhadap nilai-nilai agama akan melahirkan suatu sikap tertentu sebagai buah pengamalan agama. Islam rahmatan lil alamin adalah fungsi Islam secara universal, akan membebaskan pemeluknya dari kungkungan formalitas keagamaan yang sempit, sehingga dapat memperhatikan pada hal-hal yang lebih universal. Dengan demikian, meskipun beda agama tidak boleh merusak atau menghina peribadatan umat lain. Kaidah yang berlaku mengenai kerukunan antar umat beragama yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga dengan demikian jelaslah kafil toleransi beragama, hal mana seorang tidak boleh masuk wilayah prinsipil yaitu akidah dan amaliyah. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.